Salam sejahtera, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Demikianlah dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, firman hari ini mau mengajak kita, mendorong kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita didorong untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Adapun nas hari ini dari Kisah Para Rasul bukan mau mengedepankan tentang para rasulnya, tapi bagaimana Roh Kudus bekerja melalui para rasulnya. Bagaimana Roh Kudus memimpin, memelihara, menjaga, dan juga memberikan semangat. Artinya mereka tetap kuat apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini kita mendengarkan Paulus dan Silas, mereka dipenjara dalam tahanan bukan karena kesalahannya, tapi karena memberitakan Injil. Tetapi apa yang terjadi? Demikianlah, karena Paulus dan Silas tetap mereka hidup dalam kuat kuasa belas kasihan Tuhan, dan itulah disampaikan kepada kita bahwa mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Hasilnya apa? Luar biasa. Ketika mereka berdoa, menyanyi, memuji nama Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nah, disitulah bagaimana dahsyatnya kuat kuasa Roh Kudus menyelamatkan kedua rasul itu. Sehingga Paulus dan Silas, mereka memiliki kesempatan merdeka untuk bebas. Tetapi yang terjadi justru kepala penjara itu ketakutan. Dan disinilah kita mau diingatkan bahwa dalam kehidupan ini tentu pasti kita banyak mengalami rintangan, tantangan yang ringan, yang berat. Tetapi oleh firman hari ini yang kita dengar di pagi hari ini, kita didorong terus supaya kita bersyukur. Bersyukur bukan melihat situasi kondisi, tapi bersyukur. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, telah melepaskan kita dari kematian yang kekal menuju hidup yang kekal. Karena itu, oleh pengalaman Paulus dan Silas, ayo mari kita terus menerus hidup dalam doa, hidup dalam memuji nama Tuhan. Karena itu akan memberi kekuatan kepada kita. Karena kita berdoa, memuji namanya, artinya memuliakan nama Tuhan, maka kita terdorong untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, memuji nama Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dan juga dengan kita berdoa dan memuji Tuhan, maka kita semakin semangat seperti Paulus dan Silas. Semangat untuk apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari terus kita bersemangat untuk memberikan terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan dengan sesama kita. Apakah itu di rumah, di tempat kita bekerja, di sekolah, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Ayo, mari kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui tutur kata kita, sikap kita sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu, Paulus juga mengingatkan kita ketika dia mengatakan ke jemaat Tesalonika, pasal 5:18, apa dikatakan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Luar biasa. Itulah hidup
yang diberkati Tuhan, hidup yang senantiasa di dalam doa dan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh-sungguh telah menyelamatkan hamba-Mu Paulus dan Silas. Mereka Tuhan bebas dari belenggu di penjara. Mereka mengalami rintangan, tantangan, mengalami penderitaan, tetapi itu tidak membuat mereka melupakan belas kasihan-Mu. Justru mereka berdoa dan memuji nama-Mu, dan hasilnya luar biasa. Engkau telah selamatkan mereka, Engkau telah melepaskan mereka. Biar Tuhan pengalaman kedua hamba ini Tuhan mendorong kami agar di dalam era yang baru ini kami tetap semangat untuk mengisi kehidupan kami dalam hal berdoa dan memuji nama Tuhan, supaya kami terdorong juga untuk berbuat baik kepada siapa saja sebagai buah iman kami. Biarlah Tuhan oleh Roh Kudus-Mu kuatkan hati pikiran kami, kuatkan iman kami, agar kami tetap senantiasa setia kepada-Mu. Tatap tilik juga saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang. Tuhan yang menuntun mereka, berkati mereka, sehingga hidup mereka pun menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.